Cek. Oke. Saya buka mushafnya dulu ya. Oke. Mushafnya saya pakai aplikasi Mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Mushaf Al-Madinah Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Nah, kalau Bapak Ibu pengen download di aplikasi di Play Store ada itu ya. Berarti kita mulai dari halaman 42 ya. Cuma ini kelemahannya nggak bisa melihat meluncur ke halaman, tapi meluncurnya ke awal surat gitu. Jadi saya meluncur ke Ali Imran, mundur aja. Mau 42 juz 3. Oke. Oke, aplikasinya sudah ready. Yuk kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam majelis ilmu yaitu Zoom kita pekanan setiap hari Senin malam Selasa dan malam ini adalah Zoom pertama kita di bulan Mei ya. Zoom pertama kita di bulan Mei. Di awal bulan, insya Allah kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu kita mengejar dari satu halaman ke halaman berikutnya tentang keindahan Al-Quran, ya, keunikan Al-Quran, atau kesan-kesan atau kenangan dari Al-Quran. Target kita satu halaman, satu titik keunikannya atau satu titik keindahannya ya insya Allah. Jadi satu halaman satu aja. Kalau mau dieksplor tentu banyak ya. Nah tapi sebelum itu seperti janji saya insya Allah setiap ada pembahasan tentang explore Al-Quran seperti ini ya atau jelajah Quran seperti ini akan saya share, akan saya spill, akan saya bocorkan yaitu rujukan-rujukan yang saya gunakan ya. Jadi tidak semuanya itu ngarang sendiri, bahkan sedikit yang ngarang ya. Artinya yang kesan secara personal ya itu ada, saya sampaikan nanti beberapa ya. Tapi kebanyakan hampir 99%-nya itu memang saya mencari ya yang sudah disebutkan para ulama, yang sudah dituliskan di kitab-kitab tentang Lataiful Qur'aniyah begitu. Jadi posisinya saya ini hanya menghimpun saja ya, mengumpulkan, menghimpun dan menyajikannya lagi ya sehingga berurutan ya. Kalau di kitab-kitab kan tidak teratur ya. Halaman ini ada di kitab mana, halaman ini ada di kitab mana, nah saya kumpulkan. Pokoknya Bapak Ibu tahunya sudah terurut dari satu halaman ke berikutnya sampai halaman terakhir ya. Baik. Rujukannya dari ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Yang pertama yang saya sampaikan yang bahasa Indonesia. Nanti pekan depan ada bocoran lagi rujukan yang saya gunakan. Ini bagus sekali bukunya. Saya nggak jual ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencari bukunya itu bisa di Shopee, Tokopedia atau di toko online. Ya. Ini judulnya adalah Catatan Ringan dan Unik Bahasa Arab Al-Quran. Ya, pengarangnya Kiai Fifuddin Dimyati. Beliau ini salah satu penulis favorit saya, idola saya. Walaupun belum pernah ketemu ya. Beliau di Jombang sekarang. Mungkin selisih umurnya tahun 79, hanya 2 tahun ya. Selisih usianya hanya 2 tahun lebih tua dari saya. Tapi selisih ilmunya mungkin 200 tahun lebih tinggi dari saya ya. Jadi beliau itu alim sekali, terutama dalam ilmu Al-Quran. Ya, bahkan mengarang kitab-kitab berbahasa Arab. Dan saya lihat di YouTube itu banyak kajian ada kajian bahasa Arab di Mesir ya, atau di luar di negara di negeri Arab yang membuka kitabnya beliau gitu. Jadi ini orang Indonesia masih muda, seangkatannya Ustadz Somad ya, Ustadz Abdul Somad. Ya, beliau adalah doktor dari Mesir ya. Ayahnya kiai.
Kiai itu Kiai Dimyati Jombang, ya. Jadi beliau itu Gus, ya. Seorang Gus, anak Kiai, ya, dan pengarang produktif baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, namun lebih banyak bahasa Arabnya, subhanallah. Nah, ini salah satunya. Yang tidak ada suaranya mungkin bisa di pojok kiri bawah, ya, diaktifkan suaranya, ya, WiFi atau data seluler biasanya. Ya, jadi ini catatan ringan dan unik bahasa Arab Al-Quran. Ini saya rekomendasikan. Separuhnya berisi tentang Al-Quran, yang separuhnya lagi tentang bahasa Arab dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Jadi ini adalah catatan beliau di medsos, ya, di Facebook atau di mana, ya, dikumpulkan jadi satu, dijadikan buku. Jadi bagus sekali, ya, Masya Allah. Nah, itu silakan, ya, sekali lagi silakan di screenshot atau dicatat judulnya. Ntar ada efek lampu, ya, ini, ya, bahasa Arab, catatan ringan dan unik bahasa Arab Al-Quran. Kalau nanti ada kitab yang berbahasa Arab, mungkin bisa saya share PDF-nya, ya. Jadi perbedaannya antara kitab berbahasa Arab dengan buku berbahasa Indonesia, ya. Jadi kitab berbahasa Arab itu mereka tidak ada kebijakan royalti. Jadi kalau berupa PDF itu halal, halalan thayyibah, ya. Kenapa? Karena bebas untuk disebarluaskan dalam bentuk soft copy-nya. Itu kalau kita bahasa Arab, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu ada kebijakan royalti. Jadi tidak boleh kita menyebarluaskan PDF berbahasa Indonesia, ya. Itu melanggar hak adami karena penulis Indonesia ada hak royalti dalam penyebarannya. Jadi harus beli buku fisiknya atau kalau mereka menjual versi PDF, ya beli versi PDF-nya gitu. Tapi kalau kita bahasa Arab itu free, ya, bahkan penerbitnya yang ngasih buku PDF bahasa Arabnya gitu. Jadi mereka hanya menjual bentuk fisik, sedangkan isinya mereka nggak jual. Silakan kalau mau diunduh, di-download sebebas-bebasnya. Oh, gitu, ya. Jadi salah satunya ini harganya saya lupa, ya, berapa ya harganya. Oh iya, ada nih. Kalau apa di barcode-nya 100.000, ya. Di barcode-nya 100.000. Tuh, ya kan? Kelihatan nggak? Ya, di barcode-nya 100.000, tapi insya Allah kalau di toko online bisa lebih murah, ya. Begitu. Baik, sudah siap? Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama sebuah mushaf, ya, untuk menikmati kajian online ini, ya, agar semakin apa, ya, semakin jatuh cinta dengan Al-Quran, ya kan? Wah, gitu. Saya juga bersemangat ini kalau Zoom temanya keindahan Al-Quran. Wah, saya bersemangat, ya. Sedikit saya buka dengan cerita. Jadi kemarin ketika musim mudik, ya, ketika musim mudik, saya pulang kampung ke Cirebon. Cirebon itu 4 jam perjalanan lah, atau 3 jam setengah atau 4 jam. Kemudian tetangga saya ke Pemalang, 2 kali lipatnya. Jadi Cirebon baru setengahnya tuh. Karena Pemalang tuh jauh, ya. Tapi maka saya tanya, apa nggak capek ya? Saya aja ke Cirebon capek. Maka dia bilang, kalau suasananya pulang kampung itu semangatnya beda, ya. Jadi vibes-nya itu seneng, sukacita, pengen segera sampai kampung halaman. Jadi jarak jauh pun nggak terasa gitu, karena dalam keadaan bersemangat gitu, nggak ngantuk, nggak capek, ya, gitu. Jadi dari Jakarta ke kampung semangat, ya. Sebaliknya kalau dari kampung ke Jakarta, nah itu yang kebayang adalah kerja lagi, ngantor lagi, ya kan. Jadi semangatnya beda. Jadi semangat itu sangat mempengaruhi produktivitas, ya. Bahkan saya punya guru, beliau belasan tahun di Mekah, beliau cerita, ya. Jadi memang tinggalnya di Mekah, belasan tahun belajar di sana. Beliau cerita bahwa unta sampai dengan hari ini, ya, dari zaman Rasulullah sampai dengan hari ini, unta itu kalau dia dari luar kota mau menuju ke kota Madinah, ya, itu unta kalau sudah dekat kota Madinah itu jalannya, langkahnya cepat dan kerasa gitu. Itu unta kok bersemangat begini, ya.
langkahnya itu seperti bersemangat, jalannya seperti bersemangat gitu. Kalau sudah kelihatan kota Madinah dan dia nggak usah diarahkan lagi ke kota itu, dia jalan sendiri gitu, mendekati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semangatnya onta sampai hari ini masih dirasakan ya oleh para penunggang onta. Kalau sudah dekat Madinah, kerasa beda sendiri. Ini onta nggak usah diarahin, nggak usah dia jalan sendiri ya, semangat sendiri gitu ya. Begitu mendekati kotanya Nabi ya, Madinatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu onta bersemangat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga sama ya, bersemangat menuju kepada Rasulullah, bersemangat menuju kepada Al-Quran, begitu. Makanya kalau Zoom tentang Quran harus semangat ya. Apa yang disiapkan? Pertama mushaf. Kalau bisa mushaf yang kita baca sehari-hari ya. Jadi memang pegangan tilawah kita setiap hari. Jadi ini akan kita coret-coret ya, tapi coretnya nggak banyak, nggak sosok-sosok nggak ya, hanya dibarisin kecil set ya. Maka kedua kita butuh alat tulis ya, alat tulis seperti pensil atau stabilo yang berwarna tipis ya, warna kuning atau warna oranye-oranye pucat begitu ya. Jadi kemudian setiap kata nanti ada yang kita barisi, itu kata yang kita tandai versi saya itu kata itu berkesan sekali gitu ya. Versi Anda mungkin beda, bagus kalau Anda punya versi yang berbeda. Versi ulama mungkin satu hari kita mendengar di YouTube atau di ceramah ya, di kajian ada orang lain, ulama yang lain, ustadz yang lain berkesan dengan sebuah ayat atau sebuah kata di halaman tertentu. Wah, itu bagus itu. Jadi mari kita semua menjadi para pengumpul ya atau para penghimpun eh, keunikan-keunikan, kesan-kesan dari Al-Quran. Makin banyak kesan, makin bagus ya. Tapi target kita minimal satu halaman ada satu kesan. Baik, kita sudah membahas atau sudah menghabiskan 2 juz ya selama bulan Ramadan. Juz 1, 2 pekan, juz 2, 2 pekan. Berarti kita masuk ke juz 3, halaman 42 ya. Saya akan buka aplikasinya, di handphone, halaman 42. Yuk. Sudah 86 peserta yang bergabung bersama kita, Alhamdulillah. Insya Allah 100 lebih bisa ya kuota pesertanya. Pekan yang lalu saya mohon maaf sekali karena kurang telitian dari saya. Jadi peserta ternyata limitnya 100 padahal banyak, sehingga banyak yang tidak masuk ya. Tapi insya Allah pekan ini lebih dari 100. Jadi Bapak Ibu yang telat bergabung tetap bisa masuk ya. Baik. Ini sudah ada. Halaman 42. Ya, insya Allah ini semua sudah tahu halaman ini ya. Ada halaman apa? Di halaman ini ada apa? Ada ayat kursi ya. Jadi ayat kursi itu adalah awal juz ketiga ya. Halaman pertama ada juz ketiga itu diawali dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Kalau ditanya surat ya, surat apa yang paling afdol? Kalau suratnya ya, itu suratnya surat Al-Fatihah ya. Tapi kalau ditanya ayat ya, ayat apa yang paling afdol ya di dalam Al-Qur'an? Ayatnya adalah ayat kursi begitu ya. Surat dengan ayat itu begitu ya. Apa kelebihan dari ayat kursi? Wah, ini banyak ya kelebihannya, banyak sudah dibahas oleh para ulama. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, keunikan dari ayat kursi adalah yang pertama, dia dibuka dengan lafaz Allah ya, dengan lafaz jalalah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Dan seterusnya ya, dia mengandung nama Allah atau domir, kata ganti tapi kembalinya kepada Allah juga, itu sampai jumlahnya sampai 18 ya, jumlahnya banyak sekali ya. Sama nih Asyar, kata ulama menyebutkan ada 18, satu ayat loh, satu ayat yang menyebut nama Allah atau nama Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, atau kata ganti
ya. Jadi kata ganti tetapi kembalinya kepada Allah. Yuk kita hitung sama-sama ya. Ada nggak? Saya juga belum hitung ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya. Itu kembali kepada Allah juga. Allah tiada Tuhan selain Dia, berarti dianya kembali kepada Allah. Al-hayyul qayyum yang maha apa? Hidup, berarti kembali kepada Allah ya. Eh, dan maha berdiri dengan sendirinya, kembali kepada Allah lagi. La ta'khudhuhu, balik kepada Allah lagi. Hu di sini kembali kepada Allah. Sinatu wala naum, lahu, hu-nya kembali kepada Allah, dan dan dalam kekuasaan Dia yaitu Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu, indahu kembali kepada Allah. Illa biiznih, biiznihi, kecuali dengan izinnya kembali kepada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, dia mengetahui apa yang ada di sisi mereka dan di belakang mereka. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi, ya, dari ilmunya kembali kepada Allah. Illa bima sya' wasi'a kursiyyuhu, nya kembali kepada Allah. Begitu luasnya kursinya Allah, ya, artinya apa, makhluk ya. Allah punya makhluk yang namanya kursi ya. Begitu luasnya makhluk tersebut. Wala ya'uduhu, nya kembali kepada Allah lagi. Hifdhuhuma wa huwa kembali kepada Allah. Huwa kembali kepada Allah, al-aliyyu kembali kepada Allah, al-azim kembali kepada Allah. Ya, tuh sudah banyak. Ini yang zahir, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, semua fiil itu menyimpan isim ya. Ini aja udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kalau mengatakan berapa? Tis'a asyar, 18. Ya, cari lagi ya. Mana? 18. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu yaitu dia adalah Allah. Nah, ini mengandung fiil. Ya, ma baina aydihim wa ma wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, baik. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u. Yashfa'u ini fiil ya. Ketemu fiil. Uh, Fa'ilnya kembali kepada Allah. Nah, itu juga berarti di situ mengandung dari kata ganti. Begitu ya. Ma baina lima wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, syaa ini fiil ya. Kembali kepada Allah juga. Wasi'a kursiyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, itu ada berapa tuh sekarang tuh ya. Jadi intinya adalah dari sepanjang ayat kursi itu dihitung oleh para ulama satu ayat doang ya, bisa mengandung 18 nama Allah ya, termasuk nama Asmaul Husna, termasuk kata ganti ya, isim domir kembali kepada Allah. Ini salah satu daripada kelebihan dari ayat kursi. Kenapa ayat kursi ini begitu istimewa ya. Baik, kita kembali apa ya? Oh ini ya. Oke. Berikutnya halaman 43. Oh ini eh, bagus sekali ini ya. Baris yang paling atas.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Ya, perlu bahasa Arab sedikit ya, tapi sedikit aja ya. Di sini ada apa? Keindahan pada pemilihan kata, yaitu zulumat dengan nur. Oke, ya. Kita baca ayatnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Kemudian nur ila zulumat ada lagi di sini ya. Nur zulumat. Jadi konsisten ya. Yang zulumat pakainya memang zulumat. Yang nur pakainya memang nur gitu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah pelindung orang-orang yang beriman ya, yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya ya, dari zulumat menuju nur. Oke ya. Apa keindahan ayat ini? Jadi di dalam bahasa Arab itu sebuah kata ada yang bentuknya banyak, ada yang bentuknya tunggal ya. Nah, misalnya kalau kita bilang apa ya, buku, bahasa Arabnya apa? Kitabun, ya, buku kitabun. Kalau banyak buku, ya, bukan kasir kitab ya, banyak buku, bukan. Cukup aja kita bilang kutubun, ya. Jadi ada kitabun, ada kutub, ya. Kalau kutub berarti banyak bukunya, gitu. Jadi menyebut sebuah benda dengan jumlah yang banyak itu ada namanya jamak ya, jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ya pokoknya jamak. Kalau di Indonesia kita nggak kenal ya, kalau pengen menyebut banyak ya sebut aja banyak ya, banyak buku ya, rumah baitun. Kalau banyak rumah ya tinggal kasih aja depannya banyak, jadi banyak rumah. Tapi kalau bahasa Arab enggak, baitun sama buyut ya. Baitun itu satu rumah. Kalau buyut itu banyak rumah. Begitu ya. Jadi antara satu bentuk tunggal dengan bentuk jamak itu bahasa Arab punya pola, punya pola sendiri. Ini salah satu kekayaan bahasa Arab ya. Nah, uniknya di dalam ayat ini az-zulumat, zulumat itu kegelapan ya. An-nur itu cahaya. Zulumat itu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat ya, perbuatan dosa, jalan yang sesat ya, yang gelap-gelap lah. Kalau nur cahaya itu artinya jalan yang terang benderang, jalannya Allah Taala ya. Zulumat disebut sebagai di sini muncul dalam bentuk jamak. Itu. Padahal nur muncul dalam bentuk tunggal. Ya, jadi ini tidak apple to apple ya. Kok yang satu jamak, yang satu tunggal ya. Giliran menyebut jalan kemaksiatan, kok bentuknya jamak gitu. Tapi kalau jalan kebenaran, kok bentuknya tunggal gitu ya. So kalau zulumat kalau bentuknya tunggal, uh, zalim ya. Kalau nur ya betul nur tunggal. Kalau nur kalau bentuknya jamak, anwar ya. Anwar itu bentuk jamak. Nur satu, anwar banyak ya. Atau zulmun ya. Zulmun juga bisa satu ya. Zulumat jadi banyak ya. Nah, tentu ini salah satu keajaiban Al-Quran ya, yaitu merangsang rasa ingin tahu. Ini ulama senang kalau ketemu yang begini-begini. Ini kenapa zulumat kok dikasih bentuk jamak ya, bentuk banyak? Kenapa nur itu bentuknya tunggal? Kenapa nggak anwar? Ya kan kan zulumat banyak. Berarti ya nur harus banyak juga dong anwar ya. Oh ternyata ini cara Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa jalan kegelapan itu banyak jenisnya ya. Jalan kesesatan itu banyak jenisnya ya. Ada orang sesat apanya ya. Wah, macam-macam. Dia sesat karena dia hobi dunia ya, cinta dunia. Dia sesat karena dia apa? Tidak mau belajar, bodoh ya, dia sesat. Wah, macam-macam karena dia berteman dengan orang yang suka maksiat. Wah, jadi sesat-sesat, kesesatan itu banyak sekali jalannya. Maka zulumat ya, sedangkan nur ya
Ya, hidayah atau jalan kebenaran itu cuma satu, yaitu jalannya Allah Ta'ala, ya, yaitu agama Islam. Dia sudah tidak akan menemukan lagi jalan yang terang benderang kecuali kembali kepada Allah, ya, cuma satu, ya. Jadi ini luar biasa ini, halaman ini, ya, 43 ini, ya, ada salah satu ketelitian yang luar biasa dari Al-Quran ketika menyebut kesesatan bentuknya banyak. Ya, memang orang sesat itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak modelnya. Tapi ketika menyebut jalan hidayah itu cuma satu, Nur, bukan Anwar, ya. Kenapa? Karena hidayah itu cuma satu, yaitu Islam. Wah, subhanallah. Cakep nih, cakep, cakep, ya. Baik, yuk lanjut kembali ke halaman 44, ya. 44 kita tandai. Nah, ini juga menarik ini. Di ayat 261. Ya, sanabil. Sab'a sanabil. Oke. Ya, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oke, ya. Sampai sini cukup, ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kama habbatin, seperti habbah itu biji, ya, atau benih, seperti benih ambatat sab'a sanabil, benih itu ditanam, kemudian muncullah 7 bulir-bulir, ya. Apa itu namanya, ya, cabang, apa, calon calon tanaman, ya. Ah, justru sanabil itu benih, ya. Kalau haba itu biji, ya. Jadi kalau kita tanam kan biji dulu, baru nanti tumbuh benih, kan. Benih itu berarti udah tanaman muda, ya, kecil, ya. Nah, jadi biji ditanam bisa tumbuh 7 benih, ya, tanaman-tanaman muda, tanaman kecil. Nah, setiap benih-benih itu nanti akan tumbuh jadi besar, ya, berbuah, bisa menghasilkan 100 biji lagi. Yang itu biji itu bisa ditanam lagi, begitu dan seterusnya. Ya, jadi berawal dari satu harta yang diinfakkan, tapi pahalanya kemana-mana, itu jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Kayak biji ditanam, kemana-mana, kan, akhirnya dia tumbuh jadi banyak pohonnya, pohonnya itu berbuah, buahnya ada bijinya, bijinya ditanam, tumbuh lagi dan seterusnya, ya, kan? Subhanallah, luar biasa. Nah, tapi kita tidak membahas dari sudut pandang pahala sedekah, tapi dari sudut pandang bahasa yang dikeluarkan pada ayat ini. Ini luar biasa, unik sekali, yaitu sanabil, ya. Sanabil itu ya, benih atau bulir-bulir tanaman, ya. Kalau di terjemahan, versi terjemah bahasa Indonesia, sanabil itu apa? 200 ayat 261, ya, halaman 44. Oh, tangkai. Ya, ini cocok ini, ya, tangkai. Jadi tanaman muda, ya, yang masih kecil, ya, masih kayak toge gitu, ya. Tangkai, tapi nanti dia jadi besar, ya, kan? Jadi besar, jadi kokoh, jadi kuat, ya. Baik. Jadi biji itu akan berbuah menjadi sab'a sanabil. Nah, ini yang digaris, yang ditandai. Sanabil itu adalah 7 tangkai. Maka tangkainya di sini pakai bentuk banyak, ya. Tadi yang sudah kita bahas di halaman sebelumnya. Bahasa Arab itu punya bentuk tunggal dan punya bentuk banyak. Nah, bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya sumbulah. Nah, itu ada tuh sebelahnya. Sab'a sanabil fi kulli sumbulah. Sumbulah ini bentuk tunggal. Ya, ini saya tandai, tapi warnanya beda, ya. Ini bentuk tunggal nih, sumbulah ini. Nah, ini tunggalnya sumbulah. Jamaknya sanabil, itu yang kuning, ya. Jadi kalau satu tangkai sumbulah.
banyak tangkai sanabil, ya kan? Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab bentuk jamak itu tidak cuma satu macam. Bisa dua macam, bisa tiga macam. Ya, itu makanya kekayaan bahasa Arab. Jadi sumbulah itu satu tangkai. Kalau banyak tangkai bisa disebut sanabil, bisa disebut juga sunbulat, ya, bukan sumbulah pakai tak marbut, tapi sumbulat itu banyak tangkai juga, ya. Jadi di sini ada dua macam, ada sanabil dan ada sumbulat, ya. Itu sama-sama banyak. Nah, pertanyaannya, yang begini-begini kan ulama senang nih. Kenapa di sini yang keluar malah sanabil bukan sumbulat? Kan sama-sama bentuk jamak dua-duanya juga. Kenapa di sini sanabil? Ya, Ah, ternyata dalam kebiasaan lisan orang Arab, kalau pengen menyebut banyaknya banyak banget, itu pakainya sanabil. Ya. Kalau banyaknya ya banyak yang biasa-biasa aja, ya, itu baru sumbulat, ya. Maka di sini Allah itu narok kata sanabil bukan sumbulat, ya. Padahal sama-sama boleh dua-duanya kan sama-sama banyak. Sab'a sanabil boleh. Sab'a sumbulat ya boleh-boleh juga, nggak apa-apa ya. Tetapi yang dipakai sanabil. Kenapa? Karena pengen menunjukkan banyak banget. Banyak itu yang banyak banget. Jadi pahala dari sedekah itu emang banyak banget dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang begitu sangat banyak begitu. Maka sanabil, subhanallah. Nah, kalau sumbulat itu banyak yang biasa-biasa aja. Ada nggak sumbulat di dalam Al-Qur'an? Ada. Ya, kita cari ya. Ini kita lompat ke halaman yang lain ya. Sumbulat itu ada di surat Yusuf. Coba kita lihat surat Yusuf ya. Ayat ke-43 ada sumbulat. Nanti kita pergi ke ayat yang tadi ya. WhatsApp as-sumbulat. Ini ada nih ya. Tuh, sumbulat muncul di sini ya, sumbulat. Nah, ini wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat simani ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, ya. Dan berkata Raja Mesir, ya, Raja Mesir berkata bahwa aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ya. Sapi itu memakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus, ya kan. Ya, dan kemudian ada 7 tangkai, ya kan, dan ada eh, 7 tangkai. Dan tangkainya saya maksudnya gandum ya, pohon gandum ya, yang hijau, dan 7 lagi yang kering, ya, bisa kering. Jadi sab'a sumbulat, 7 benih gandum yang bagus, yang subur. Di sebelahnya ada 7 benih gandum yang sudah layu gitu, sudah kering. Nah, begitu. Nah, di ayat ini mimpinya si raja melihat 7 butir gandum, ya memang ya segitu aja, nggak banyak amat, ya memang ya 7 doang, ya mungkin 7 karung atau 7 area. Yang jelas tidak pengen menunjukkan banyak itu banyak banget, enggak, tapi banyak yang biasa-biasa aja begitu. Maka cocok kalau di ayat ini yang keluar sumbulat, ya. Sedangkan di Al-Baqarah halaman 44 tadi yang kita bahas itu sanabil. Kenapa? Karena memang di situ Allah ingin menunjukkan sedekah itu dilipat gandakan dengan lipat ganda yang berkali-kali lipat. Subhanallah. Jadi ini salah satu mukjizat ketelitian Al-Quran, ya, di mana setiap kata ini mau sanabil apa sumbulat ini itu betul-betul teliti, tidak salah, ya, benar-benar pas, benar-benar tepat kata tersebut ada di tempatnya, ya. Subhanallah, ajib, ajib, ya. Yuk, lanjut. Halaman 45. Nah, ini halaman 45 ini
ini baru ya. Jadi begini, saya membaca literatur, ya buku dan kitab-kitab tentang Lataiful Quran. Tapi kalau di dalam halaman tersebut ada kesan yang sifatnya personal, sifatnya pribadi, itu saya lebih utamakan itu. Kenapa? Karena lebih nyangkut ya, karena lebih nyerap gitu. Pengalaman itu lebih nempel. Nah, maka saya mohon izin ya, di halaman 45 begitu saya baca ayat ini, ya Allah, ini kok betul banget nih ayat nih, begitu. Maka saya nggak cari lagi literatur yang lain ya, nggak cari lagi di kitab-kitab ini halaman ini keunikannya di mana ya, karena begitu saya baca, oh iya saya ngalamin sendiri nih yang disebutin di ayat ini begitu ya, subhanallah. Baik, yuk di apa di ayat keberapa ini? Di'fain. Ya, di ayat paling atas 265 ada kata di'fain. Yuk kita baca ayatnya dulu ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Dua kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Mau turun, mau turun. Apa? Bentar ya. Iya. Ada ponakan saya mau turun tangga sendirian. Baik, yuk kita baca ayatnya. Halaman 45 ya. Dan perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, ibtigo amardatillah ya, dan menguatkan jiwa mereka. Jadi ada orang yang berinfak ya mungkin untuk tujuan lain ya, untuk tujuan agar namanya terkenal atau untuk tujuannya yang lain-lain macam-macam lah. Tapi orang ini berinfak tujuannya adalah mencari ridhonya Allah ya, dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Ya, maka kata Allah perumpamaannya itu seperti, nah ini nih yang menarik nih, perumpamaannya ini menarik nih, yaitu jannatin birabwatin asobaha wabilun ya. Jannatin birabwah, seperti sebuah kebun yang ada di dataran tinggi. Kebun yang ada di dataran tinggi, dia disirami dengan hujan lebat, fa'atat ukulaha di'fain. Maka kebun itu akan menghasilkan buah dua kali lipat ya. Jadi kebun yang di dataran tinggi itu menghasilkan buahnya di'fain. Di'fain itu dua kali lipat dibandingkan dengan kebun yang ada di dataran rendah ya. Nah, kalau secara kuantitas ya, orang nanam buah yang di dataran tinggi, buah-buah yang tumbuh dataran tinggi kan macam-macam ya, ada kopi, ada teh ya kan, dengan dan buah-buahan lain ya kan, stroberi juga itu dataran tinggi ya. Kemudian kalau di dataran rendah ya kan, ya mungkin secara kuantitas kelihatannya sama. Ya mereka panennya 100 kintal ya, dataran tinggi, dataran rendah juga 100 kintal ya kan. Tetapi secara kualitas itu beda loh. Yang dihasilkan di dataran tinggi itu harganya bisa dua kali lipat lebih mahal ya, bisa bisa lebih mahal sampai dua kali lipat ya, terutama yang baru-baru ini saya pelajari yaitu untuk kopi ya, untuk biji kopi ya. Jadi saya punya pengalaman, saya punya teman ya, teman ini dia datang dari Inggris ke Indonesia ya, dua minggu dia di Jakarta untuk mempelajari kopi Indonesia ya, karena dia tinggal di rumah saya jadi saya juga muter-muter nemenin dia untuk belajar atau apa ya, sharing kepada ahli-ahlinya kopi di Indonesia. Jadi saya cari ada barista ngobrol ya, dia yang belajar tapi karena saya nemenin saya mau nggak mau ikut belajar juga kan, belajar lagi sama apa ahli sangrai kopi, belajar lagi sama pengusaha yang ekspor impor kopi begitu ya. Nah, jadi setelah belajar mungkin tiga atau empat orang yang expert di bidang kopi ngobrol panjang lebar, saya jadi mengerti ya.
Apa yang saya mengerti? Yang pertama, kopi itu ada Arabica, ada Robusta. Ini pengetahuan sedikit ya, Bapak Ibu yang suka kopi. Kopi Arabica itu terkenal dengan ada kadar asamnya, acidity-nya ya. Kalau Robusta itu pahitnya aja, nggak ada asamnya. Jadi bold, bold ya, tebal rasa pahitnya ya. Nah, kalau Arabica itu ya pahit juga, tapi ada asamnya juga. Dan kalau Robusta nggak ada asamnya. Dan kopi yang digemari ya, itu Arabica. Lebih banyak penggemarnya dari Robusta. Ya, kalau yang dicampur, di mix, ya itu lebih bagus lagi. Arabica dengan Robusta dan komposisi berapa persen. Tapi secara umum Arabica itu lebih populer. Ya, jadi dari daerah yang sama, ya kan? Di daerah yang sama, misalnya kopi Aceh, ya. Kalau yang Arabicanya lebih mahal daripada Robusta. Kopi Bogor, Bogor kan ada ya, Arabica ada Robustanya ya. Nah, Arabicanya lebih mahal dari Robusta. Ya, kalau kita seduh memang lebih nikmat ya. Dan bahkan kawan saya yang dari Inggris itu dia juga sharing dengan para orang-orang yang berkecimpung di dunia kopi di Inggris. Dia bilang, kamu kalau mau ekspor kopi dari Indonesia, tidak usah buang-buang waktu mengekspor yang Robusta. Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu hanya suka Arabica. Jadi hanya Arabica aja yang diterima di lidahnya orang Eropa. Kalau Robusta nggak diterima. Jadi kamu nggak usah cari yang Robusta. Begitu. Ya dia cerita begitu. Jadi intinya apa? Intinya Arabica itu lebih bonafit ya, lebih mahal harganya ya dari Robusta. Dan saya belajar rupanya dari orang-orang ahli itu, perbedaan Arabica dan Robusta itu ada pada ketinggian tanahnya ya. Jadi kalau petani kopi itu menanam di dataran tinggi, ya daerah yang dingin, itu mayoritasnya kopi Arabica. Tapi kalau di dataran rendah, Arabica nggak tumbuh di sana, tapi Robusta yang tumbuh. Subhanallah, begitu saya mendengar itu, wah ini betul ya, iya betul. Jadi kalau kopi-kopi dataran tinggi yang dingin-dingin, itu biasanya Arabica produk mereka. Ya, kalau di dataran rendah ya ada juga kopi yang tumbuh di dataran rendah, tapi Arabica nggak tumbuh di sana. Yang tumbuh ada Robusta. Subhanallah. Kenapa dataran tinggi lebih mahal ya? Lebih digemari, mayoritas orang suka. Ya, oh ini ada kecocokan dengan Allah, dengan firman Allah, fa'atat ukulaha di'afain ya. Ya, Allah kan di sini di ayat ini disebutkan kama sali jannatin birabwatin, sebuah kebun yang ada di dataran tinggi. Asabaha wabilun, disiram dengan air hujan, akhirnya tumbuh daripada buahnya fa'atat ukulaha di'afain. Itu dua kali lipat daripada dataran rendah ya. Tidak selalu harus dua kali lipat dalam kuantitas ya. Ternyata bisa juga dalam kualitas ya. 1 kilo kopi Arabica, kopi yang tumbuh di dataran tinggi, itu bisa harganya bisa dua kali lipat daripada 1 kilo kopi di dataran rendah. Dari asal kota yang sama. Wah, subhanallah. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang berkecimpung di dunia kopi, boleh sharing sama saya. Saya juga belum tahu banyak ya. Baru tahu sepintas saja. Tapi subhanallah ini udah bikin saya sangat berkesan dengan apa yang disebutkan Al-Quran. Oh, rupanya begitu. Atau mungkin Bapak Ibu berkecimpung di dunia lain, strawberry atau teh misalnya ya. Memang ya teh yang high quality itu yang dataran tinggi Ustaz. Kalau dataran rendah ya tehnya ada juga teh tapi dia low quality misalnya begitu ya. Nah, itu saya tunggu sharingnya ya, subhanallah. Yang jelas ini salah satu keunikan atau keajaiban dari halaman 45. Ya, baik. Lanjut halaman 46. Akan kita temukan apa di halaman 46? Yuk, kita lihat. Di halaman 46, ini satu halaman penuh ya, satu halaman penuh kita belajar mencari munasabah ayat, hubungan antara ayat. Karena keindahannya ini ada di satu halaman. Biasanya kan satu kata, saya barisin satu kata ya, tapi ini satu halaman ya. Yang pertama, ini dari ayat yang paling atas. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadhartum min nadhar fa innallaha ya'lamu.
apa yang engkau nafkahkan, ya, engkau sedekahkan, ya, atau yang engkau nazarkan, ya, Allah mengetahui. Ya, jadi ini cerita tentang sedekah, ya, apa yang engkau nafkahkan, ya, nafkah. Oke. Ya, yang berikutnya, yang tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, apabila kamu sedekah secara terang-terangan, ya sudah nggak apa-apa, itu bagus. Ya, sedekah juga, ya. Ayat berikutnya. Ayat selanjutnya, ya. 272 kelihatannya bukan sedekah, padahal ini sedekah juga. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ya. Nah, awalnya kayak bukan sedekah, padahal nanti di tengah-tengahnya dibawa kepada sedekah juga. Apa itu? Laisa 'alaika, bukanlah bagian engkau wahai Nabi. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, ya. Bukanlah bagian engkau wahai Nabi memberi hidayah kepada orang lain, melainkan bagian Allah. Memberi hidayah itu bagian Allah. Kalau Nabi bagiannya adalah mengajarkan, mengajak. Ya, nanti hidayah tetap Allah yang memberikan, ya. Begitu. Ya. Kemudian baru di sini sedekah lagi. Nah, kehebatannya atau apa, ya, rahasia yang tersembunyi dari ayat ini, ya, kenapa ayat ini tiba-tiba menyebut wahai Nabi, bukan bukan bagian engkau memberi hidayah tapi bagian Allah, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu, ya, para sahabat itu sedekahnya milih-milih, ya. Milih-milih, gimana, ya, para sahabat itu milih-milih, milih-milih mereka itu sedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dari golongan kaum muslimin. Ya, padahal di Madinah itu banyak juga orang-orang fakir yang Yahudi, dari golongan Yahudi atau ya dari golongan orang-orang musyrik juga banyak. Tapi sama sahabat-sahabat Nabi nggak disedekahin mereka tuh. Ya, mereka yang orang-orang kayanya nih, yang punya duitnya nih. Sedekahnya kepada orang-orang muslim aja, ya. Kenapa? Karena mereka berharap biarin aja tuh orang-orang musyrik miskin, akhirnya mereka kan ini nanti mereka kan terdesak, terpaksa karena mereka butuh uang kan. Nah, kalau mereka memang mau uang, mereka masuk Islam dulu, nanti mereka dapat sedekah dari kita, begitu. Ya, jadi cara pandangnya para sahabat dulu kayak begitu. Pokoknya saya nggak mau sedekah kepada yang bukan Muslim, agar mereka nanti condong kepada agama Islam, baru nanti mereka masuk Islam, baru saya sedekahin gitu. Kalau enggak, ya udah rasain aja mereka tuh, ya, nggak akan dapat sedekah. Nah, begitu. Maka Allah menegur para sahabat. Sebetulnya yang ditegur itu para sahabat, ya, tapi di sini kalimatnya adalah kepada Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang Nabi itu kan Rasul, ya, yang mendapat wahyu kan Rasul. Jadi Rasul yang diajak bicara, sebetulnya yang ditujukan adalah para sahabat. Jadi intinya adalah ayat ini cerita tentang orang-orang yang sedekahnya milih-milih, ya. Sedekahnya milih-milih. Itu ditegur, jangan sedekah. Kalau sedekah sama siapa aja, yang namanya sedekah, ya kan. Ya, tidak usah mengira agar mereka bisa dapat hidayah, saya tahan sedekah untuk mereka. Ya, nggak usah. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah. Begitu, ya. Ayat ini tentang sedekah juga, tapi sedekahnya orang-orang yang milih-milih, gitu, ya. Berikutnya. Ayat berikutnya. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Oh, ini uh, ayat ini bagus ini. Menceritakan tentang keadaan orang-orang miskin, ya, orang-orang muslim, mereka sebetulnya fakir, mereka sebetulnya miskin, ya. Tetapi kalau sedang kumpul di tengah-tengah umat, di tengah-tengah para sahabat, mereka nggak kelihatan kayak orang miskin gitu. Bajunya bersih, nggak compang-camping, ya kan. Wajahnya senyum, padahal perutnya lapar, ya, tapi senyum. Jadi mereka itu menutupi kemiskinannya, ya. Nggak kelihatan lah sampai orang-orang kaya
hampir-hampir melewati mereka, nggak dikasih sedekah. Kenapa? Mereka nggak minta-minta, nggak jadi pengemis ya. Penampilannya juga kalau kita lihat rapi ya, seperti orang punya duit, nggak mengeluh ya kan, nggak, aduh saya nggak punya duit, boleh nggak pinjam uang, nggak minta-minta, nggak ngemis-ngemis ya. Jadi mereka menyangka, orang akan menyangka mereka itu sebetulnya orang yang punya duit. Padahal nggak punya duit, fakir dan miskin. Tapi mereka punya kehormatan, ya. Mereka punya harga diri, mereka menjaga itu jangan sampai ketahuan orang, ya. Jangan sampai ketahuan orang karena khawatir menyangka kalau orang tahu mereka fakir, mereka miskin, disangka itu apa namanya alasan atau trik untuk minta-minta gitu. Jadi nggak minta-minta, ya. Subhanallah. Jadi ini tentang sedekah juga, tetapi tentang keadaan orang-orang fakir, orang miskin yang menutupi keadaan mereka yang sebenarnya, ya, sehingga nggak kelihatan kefakirannya, nggak kelihatan kemiskinannya, sehingga orang yang bersedekah itu hampir-hampir ngelewatin mereka gitu. Tapi kalau orang itu dikasih insting oleh Allah Taala, itu mereka perlu disedekahin juga loh ya, kan kita nggak tahu di balik dapur mereka itu seperti apa. Kasat mata kelihatannya senyum-senyum ya, bahagia-bahagia aja, padahal di balik dapur mereka, padahal mereka belum makan 1 hari 2 hari ya kan, kayak gitu. Jadi eh, sama seperti ayat di atas, sedekah jangan milih-milih, hanya yang kelihatannya miskin aja, yang kelihatan compang-camping aja yang dikasih ya kan, padahal orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, itu siapa tahu mereka juga membutuhkan begitu ya. Jadi masih ada kaitannya lagi dengan ayat yang di atas. Kalau di atas kan sedekah nggak milih-milih ya. Karena apa? Karena hidayah itu urusan Allah. Yang kedua, sedekah juga jangan milih-milih. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang lebih membutuhkan, tapi mereka nggak kelihatan butuh. Ya, karena mereka menjaga harga diri. Jadi ya jangan milih-milih kalau sedekah, ya kan? Jangan hanya orang yang, pokoknya orang yang paling miskin, paling paling fakir, orang yang sudah nggak makan 7 hari, ya besoknya meninggal, baru saya mau sedekahin Ustadz. Ya nggak usah begitu juga. Ya sedekah sama siapa aja, begitu ya. Eh, apa? Dengan ketajaman mata hati ya, di dalam ayat ini ya disebutkan dengan ketajaman mata hati, kadang-kadang orang itu tahu sebetulnya dia ini membutuhkan loh. Ya, walaupun kelihatannya biasa-biasa aja. Ya, masya Allah. Jadi masih ada hubungannya. Nah, terakhir kesimpulan dari ayat-ayat tentang sedekah ini. Ayat berikutnya tentang sedekah lagi. Apa itu? Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah. Ya, ini dia nih. Mereka orang-orang yang menyedekahkan harta mereka malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Oh ya, laili nahari sirran alaniyah, disebutkan semua. Berarti apa? Orang ini sedekahnya terus-menerus, nggak pandang waktu, nggak pandang keadaan. Siang malam tetap sedekah. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi tetap sedekah. Sendirian, banyak orang tetap sedekah. Ada orang yang kelihatannya fakir banget, ada yang biasa-biasa aja, mereka tetap sedekah ya. Kepada orang Muslim, kepada orang non-Muslim, mereka tetap sedekah ya. Jadi pakai bahasa bilaili wan nahari sirran wa alaniyah. Mereka senantiasa bersedekah di malam hari maupun di siang hari, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan yang beramai-ramai. Mereka tetap sedekah. Ini kesimpulan dari keadaan orang-orang mukmin, itu sedekahnya kapan saja, di mana saja, dengan kondisi atau keadaan yang apa saja ya. Subhanallah. Ini satu halaman loh. Satu halaman ceritanya seperti nyambung ya. Ayat ke-1 dengan ayat kedua ada kaitannya. Ayat kedua dan ayat ketiga ada kaitannya lagi. Terus diakhiri dengan kesimpulan di halaman ini. Wah, ini cakep banget ini. Ini halaman cakep ini ya. Halaman 46 ya, subhanallah. Baik, yuk lanjut. 5 menit lagi menuju jam 9 ya. Kita ke halaman 47 ya, Bapak Ibu sekalian. Halaman 47. Oke ya. Apa keistimewaan atau keunikan dari eh, halaman ini? Ada di ayat 275 ya. Nah, ini menarik ini. Ini juga ada relate-nya ya, relate dengan kehidupan.
Ya kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ya, halaman 47 baris yang paling atas. Alladzina yakuluna riba. Orang-orang yang memakan riba la yakumuna mereka tidak bisa berdiri illa kama yakumul ladzina ya illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan. Mereka nggak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya gitu karena dia gila. Maksudnya karena dia suka ngelamun ya gitu. Jadi kan banyak orang kesurupan kenapa kebanyakan ngelamun ya itu emang ternyata benar ada dalilnya dalam Quran ya jadi kita kalau saya nggak percaya Ustadz ada kok emang ada orang kemasukan setan nah ini ada ayatnya ya takhabbatuhu syaitan ya gitu emang sebabnya apa dia bisa kemasukan itu minal masih dengan sebab akalnya sedang tidak berada di pikirannya gitu ya nah, pikirannya sedang sedang tidak berada di akalnya gitu ya apa ngelamun apa dia depresi apa dia lagi apa stres mikirin macam-macam setan masuk ya itu memang real jangan jangan kita nggak percaya ya tetapi jangan takut juga ya karena syaitan atau jin ya dari golongan jin ya itu tetap aja lebih rendah derajatnya manusia ya, makhluk yang paling tinggi derajatnya jadi ya nggak usah ditakutin juga ya hanya ini untuk menerangkan fenomena ini ada gitu ya kemasukan syaitan itu memang ada ya begitu tapi itu bukan itu yang kita bahas ya bukan tentang kesurupannya ya itu kesurupan biarlah urusannya pesulap merah aja ya jadi yang akan kita bahas adalah eh, bagaimana seseorang itu bisa kemasukan jin ya itu adalah peristiwa yang cukup apa ya cukup merendahkan harga diri orang itu ya cukup cukup merendahkan martabat orang itu kenapa ya tadi yang saya sebutkan jin itu derajatnya lebih rendah dari manusia manusia itu lebih tinggi derajatnya mulia manusia itu ya jin itu derajatnya lebih rendah sehingga kalau ada manusia kemasukan jin ya ke dalam tubuhnya kemasukan setan kesurupan ya dia kemasukan setan ke dalam tubuhnya berarti ada sesuatu yang lebih rendah, ada sesuatu yang rendah gitu ya, ada sesuatu yang hina masuk ke dalam tubuhnya gitu, ya kan? Ya ini kondisi dari orang yang kesurupan, orang yang kemasukan setan yaitu seorang manusia di mana kemasukan sesuatu yang hina atau sesuatu yang rendah derajatnya ke dalam dirinya, ya. Nah, kenapa keadaan kesurupan ini disamakan dengan keadaan orang yang makan riba? Ya, itu kan ayatnya begitu. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, ya. Kalau dari segi fisik, ya orang kesurupan itu kan lemah ya, kadang-kadang geleng ke kanan, geleng ke kiri, ya kan dirinya itu sempoyongan, ya, nggak bisa tegap, ya namanya kesurupan, ya kan? Ya orang makan riba itu begitu. Tapi permisalan yang ingin diangkat di sini adalah orang yang kesurupan dia memasukkan sesuatu yang hina ke dalam dirinya ya atau kemasukan sesuatu yang rendah ke dalam tubuhnya. Nah, seperti itu pula orang yang makan riba. Orang yang makan riba berarti dia memakan harta riba ya, dia memakan keuntungan riba, dia memasukkan sesuatu yang hina ke dalam dirinya, begitu ya. Masya Allah. Jadi betul-betul selaras banget apa perumpamaannya. Itu perumpamaan itu betul-betul nyambung banget ya. Ya emang begitu orang makan riba ya seperti itu ya. Kayak orang kesurupan, jin yang rendah bisa masuk ke dalam tubuhnya, tubuhnya mulia. Ya orang makan riba sih gitu. Riba itu rendah, hina. Kok bisa masuk ke tubuhnya dia? Sedangkan dia ada tubuhnya itu mulia. Ya manusia kan makhluk mulia. Ya begitu. Oh ini permisalan yang cakep banget ya. Dan biasanya manusia nggak mau ya direndahkan kan. Ya makanya jangan makan riba ya. Kalau nggak mau direndahkannya, nggak mau dihinakan ya jangan makan riba. Riba itu sedang hina. Jangan dimasukkan ke dalam tubuh kita begitu ya. Baik, halaman 47.
Lanjut ke halaman 48. Halaman 48, masih ya. Oke. Mari kita simak baik-baik ayat ini. Dari ujung yang paling atas, ya ayyuhalladzina amanu, sampai yang paling bawah, wallahu bikulli syai'in alim. Ya, apa keunikan dari halaman ini? Nah, ini sudah sering saya sebut, tapi akhirnya kita ketemu juga di sini ya. Ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, akhirnya ketemu juga nih. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran loh ya. Jadi kalau ada guru agama, kalian semua hafalkan satu ayat ya. Nanti Bapak kasih nilai 10. Wah, pas ayat mah gampang Pak. Ya, tapi ayatnya adalah Al-Baqarah 282. Oh, itu sih ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, satu halaman, 15 baris. Ini satu ayat. Ya, subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya, ayo kita kasih tanda yuk. Bidainin aja tandanya ya. Oke. Dan terus sampai ke bawah ya. Kalau kita lihat artinya itu ayat ini bercerita tentang hutang piutang ya, tentang hutang piutang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu punya hutang hendaklah kamu catat ya. Dan yang catat itu adalah hendaknya orang yang benar, orang yang jujur ya. Dan janganlah orang yang nyatat itu menolak untuk menuliskan sesuatu yang ditulis cuma sebagiannya doang, jangan ya. Dan kemudian kalau berhutang itu harus bertakwa kepada Allah, jangan dikurangi sedikit pun. Orang yang berhutang itu ya, orang yang lemah ya, maka hendaknya dia didampingi oleh seorang wali yang benar ya, yang tidak sedang terikat hutang, jadi yang memang ekonominya sehat. Nah, dia berpikir lebih jernih kalau didampingi orang lain ya. Begitu. Kemudian juga dan hendaklah disaksikan oleh saksi satu laki-laki di antara dua saksi. Kalau tidak ada, maka boleh satu laki-laki tapi dua perempuan. Ya, ini urusan hutang loh ya. Hendaklah dicatat, hendaklah ada saksi yang melihat. Kamu utang berapa? 1 juta, dicatat. Siapa yang menyaksikan? Oh, ini yang menyaksikan adalah Pak RT dan Pak RW, begitu misalnya ya. Nah, kemudian juga dan kamu harus mengingatkan, tuh. eh, ini perhatian ya sekali lagi ya. Kita yang menghutangkan orang lain tuh disuruh tuh dalam Al-Quran tuh. Hendaklah mengingatkan orang lain dia itu punya utang ya. Ya kalau dia mau bayar syukur, kalau dia nggak bayar ya kita melaksanakan perintah Quran. Jangan kita punya utang udah biarin saya males nagih ya. Biarin aja lah. Akhirnya menyeret orang untuk tidak bayar hutang ya. Padahal Quran sendiri menyebutkan bahwa kalau orang lain utang sama kita diingetin, barangkali dia lupa ya, dia bayar atau enggak, yang penting diingetin aja, begitu ya. Jadi itu salah satu perintah dalam Al-Quran ya. Kemudian juga kalau kamu jadi saksi antara perutangan ya, kamu harus apa rela kalau sewaktu-waktu dipanggil. Emang betul kamu melihat Pak Haji berhutang dengan Pak Ustadz? Iya, berapa 1 juta? Harus mau repot, ya. Begitu. Kemudian juga eh, apalagi ini ya. Diakhiri dengan kalau kamu tidak tulis, ya tidak ada dosa juga. Berarti sunnah hukumnya ya menulis ya. Dan kemudian juga selain dengan urusan hutang piutang juga untuk urusan jual beli juga ya. Kamu catat itu. Jadi itu bon penjualan itu ada kesunahan ternyata ya, dicatat, ditulis ya. Dan juga ada saksinya. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin video unboxing ya. Video unboxing itu kan bisa jadi saksi kan. Jadi si pembeli dan penjual sama-sama lihat, oh iya barangnya dibuka, ternyata pecah ya. Oh iya ternyata pecah, bukan dipecahin sama pembeli, memang pecah. Nah, pecah dari sananya. Wah kalau gitu saya ganti deh ya. Itu saksi kan. Saksinya bentuknya digital tapi ya. Baik, kemudian juga bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, nah, itu satu halaman ini ya. Baik, jadi uniknya apa? Halaman ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya kan? Ayat
kalau kita mendengar, kalau kita belum tahu isinya, ya, dari awal kita belum tahu isinya nih, bahwa ayat terpanjang dalam Al-Quran ternyata urusan utang piutang loh, ya kan urusan utang. Kalau kita nggak tahu, menurut Anda ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu ayat itu bisa sampai satu halaman, sampai 15 baris. Sampai 15 baris ya. Kira-kira ayat itu berisi tentang apa? Pasti akan kita jawab, wah mungkin isinya tentang hari kiamat kali. Karena hari kiamat kan panjang prosesnya ya kan. Dimulai dari hancurnya alam semesta, kemudian kebangkitan manusia pada masyarakat, kemudian manusia dihisap. Ya wah, panjang tuh. Itu kalau jadikan satu ayat, bisa jadi ayat terpanjang ya kan. Bisa begitu ya, itu masuk akal alasannya. Atau bisa juga kalau menurut kamu ayat terpanjang dalam Al-Quran itu kira-kira bahas tentang apa? Oh, kalau menurut saya misalnya kita belum tahu ya. Wah, mungkin ini membahas tentang penciptaan bumi, langit dan bumi, ya kan? Kenapa? Karena langit kan luas ya. Langit luas, ada 7 lapis langit. Kemudian langit itu dihias-hias oleh planet-planet, matahari, bulan. Nah, bumi juga 7 lapis bumi ke bawah. Dan bagaimana kehidupan di dalamnya. Wah, itu panjang itu kalau mau diceritain. Wah, bisa jadi ayat itu. Ayat terpanjang. Tapi ternyata eh, bukan itu. Ya, bukan tentang hari kiamat. Bukan tentang langit dan bumi. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang hutang. Ya, kenapa? Orang itu kalau dia sudah terlilit hutang, seluas apapun langit dan bumi akan terasa sempit di dadanya. Begitu ya kan? Orang itu kalau sudah terlilit hutang, seberat begitu dahsyatnya, begitu banyak huru haranya hari kiamat, yang akan paling memberatkan dia adalah urusan hutangnya dia. Begitu. Jadi jangan macam-macam dengan hutang. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan nasihat halus banget ya. Lembut banget, nggak berasa ya. Sebetulnya kalimat singkatnya tegas. Orang-orang mukmin jangan macam-macam sama utang ya. Kalau mau serius bayar utang ya silakan utang. Serius bayar. Kalau nggak serius mau bayar, nggak usah mau coba-coba utang ya. Begitu ya. Singkat padat jelas kan. Tapi Allah kasih gambaran yang panjang. Proses hutang itu demikian, demikian. Ada penulisannya, ada saksinya, ada adab-adabnya. Panjang banget. Sampai-sampai nggak kerasa jadi ayat terpanjang dalam Quran. Gitu, ya. Jadi ada sentuhan yang lembut dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita agar jangan kita menceburkan diri dalam urusan hutang. Subhanallah. Ini namanya ayat dain ya. Dain itu bahasa Arabnya hutang atau ayat mudayanah ya. Dain dengan mudayanah ya sama hutang ya. Ini kalau ketemu halaman ini, ini unik ini. Ini karena dia ayat terpanjang dalam Al-Quran. Terakhir halaman 49. Oh, bukan belum terakhir ya. Halaman 49. Ini maksudnya terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini kan halaman 50 sudah Ali Imran ya. Nah, surat Al-Baqarah konsentrasi ya, menit-menit terakhir Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah ya, ada di surat di ayat terakhir dari Al-Baqarah, agar kita tahu ya, kata Anda ya, dimulai dari amanar rasulu ini, kemudian la yukallifullahu nafsan, ini juga ya, dua ayat terakhir, amanar rasulu dengan la yukallifullahu dan seterusnya sampai habis Al-Baqarah, itu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika sedang berada di langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu satu-satunya di dalam Al-Quran. Ya. Jadi semua ayat Quran dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu semua turunnya di bumi ya. Bisa di Mekah, bisa di Madinah ya. Kalau di Mekah namanya Makkiyah. Kalau di Madinah namanya Madaniyah ya kan. Tapi khusus ayat ini ya, dua ayat terakhir Al-Baqarah ini nggak turun di Mekah, nggak turun di Madinah. Kenapa? Dia nggak turun di bumi. Turunnya di mana? Turunnya di langit ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi selain Rasulullah mendapatkan perintah sholat, juga mendapatkan kedua ayat ini. Jadi ini ayat istimewa banget ya. Ini ayat luar biasa banget ya, hadiah dari Allah Taala ya. Hadiah dari Allah ini bisa dapat ayat ini nih ya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya sampai habis.
Ya, baik. Itu satu keistimewaannya ya di halaman ini. Yang kedua, kenapa dia jadi begitu indah ketika diletakkan di akhir Al-Baqarah ya? Karena seolah-olah dia itu jadi hadiah bagi orang yang sudah membaca Al-Baqarah sampai habis. Karena Al-Baqarah itu surat terpanjang, ya. Baca surat Al-Baqarah itu tenaganya paling besar dibandingkan menghabiskan surat-surat yang lain. Maka ketika ada orang yang bisa sampai habis loh dia baca Al-Baqarah, di akhir surat Allah kasih hadiah ayat yang begitu istimewa. Oh, subhanallah, cakep banget nih ya. Jadi ketika saya membaca penjelasan ini, wah ini sih beautiful Quran. Salah satu daripada keajaiban atau kenikmatan membaca Al-Quran. Ya, rahasia Al-Quran. Baik, ini halaman 49 tuh ya. Dapat pengalaman lagi kita. Dapat pengetahuan baru. Halaman 50. Nah, dua halaman lagi Bapak Ibu. Konsentrasi, fokus. Ini udah pada ngantuk atau enggak ya? Jangan-jangan saya ngantuk ini. Sebab saya seperti ngomong sendiri kalau Zoom-nya dikunci gitu. Tapi enggak apa-apa karena kita mengejar halaman. Yuk, lanjut. Kita masuk surat yang baru ya. Wah, ini cakep nih. Surat yang baru ini juga istimewa nih ya. Ada di ayat berapa? Ada di ayat 8. Saya tandai di sini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana lagi. Innaka jami'un nas. Ya. Dan seterusnya. Ayat ini adalah kalimat doa ya, salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang bisa kita baca ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya. Karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Al-Wahhab, Maha Pemberi. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini namanya ayat doa ya. Jadi bisa menjadi doa sehari-hari untuk kita baca ya, doa harian. Nah, kalau ayat doa di dalam Al-Qur'an ya, di sepanjang Quran ya, di semua tempat juz 1 sampai juz 30, semua tempat kalau ada Robbana itu tidak pakai panggilan ya, ya. Padahal kebiasaan orang Arab itu pakainya pakai diawali dengan ya. Ya Robbana, ya. Ya Robbi, ya kan? Kalau kita baca ya Robbi bil Mustafa, wahai Tuhan kami, ya, dengan sebab keagungannya Al Mustafa itu Nabi Muhammad, ya kan? Pakai ada ya-nya. Ya Rabbana, ya Sami'a du'aana, ya. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengarkan doa kami. Nah, kebiasaan orang Arab itu begitu. Diawali dengan ya, yaitu namanya huruf nida, huruf panggilan, ya, kata yang berfungsi untuk memanggil, yaitu wahai. Ya, kalau bahasa Indonesia kan juga sama ya. Kalau bahasa Indonesia itu wahai Tuhan kami, enggak ada kita doa langsung Tuhan kami berikanlah kepada kami ampunan dosa-dosa, enggak ada, tapi wahai Tuhan kami. Ada wahainya ya kan? Nah, wahai itu adalah kata panggilan. Atau kalau bahasa Arab itu ya. Ya, kalau di Allah memanggil orang-orang mukmin ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Atau memanggil manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Atau memanggil orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ada ya, muncul di Al-Quran. Jadi memang itu bahasa baku ya, bahasa baku dalam bahasa Arab. Cuma anehnya kalau kalimat doa nggak ada ya, langsung aja Robbana gitu. Padahal lazimnya ya Robbana, tapi tidak ada ya, langsung Robbana. Nah, inilah dia salah satu daripada hal yang luar biasa pada Al-Quran ya. Kenapa? Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan hambanya ya. Kalau sudah dekat, nggak usah dipanggil lagi dengan kata panggilan. Wahai atau iya, nggak usah. Ya, kayak kita ini. Kita sudah berhadap-hadapan.
dengan orang yang sudah kita ajak bicara. Kita sedang berbicara dengan orang, misalnya dengan istri kita. Nah, istri kita udah ada di hadapan kita, ya nggak dipanggil lagi. Yang dipanggil itu kalau istri kita jauh, ya istri kita di luar, di teras, kita dalam. Eh, Mama sini ya, dipanggil hai. Nah, dipanggil kan, dipanggil dulu kan. Tapi kalau yang sudah dekat, yang nggak dipanggil lagi, langsung aja ngobrol. Apa yang pengen kita obrolin? Nah, itu perumpamaannya. Jadi tidak ada huruf nida atau kata panggilan dalam semua kalimat doa dalam Al-Quran itu ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu dalam keadaan selalu siap mendengarkan doa-doa kita, selalu siap berkomunikasi dengan kita. Tinggal kitanya aja itu bagaimana, ya. Subhanallah. Ini cuma dari urusan ya doang nih. Hilangnya ya ternyata pelajaran yang sangat besar sekali ya, subhanallah. Baik. Itu dari halaman 50 ya. Kemudian ke halaman 51 ya. Halaman 51 terakhir ya pada malam ini, penutup ini ya. Ini juga kesan personal ya, atau pengalaman personal, pengalaman pribadi ya, yang sepanjang saya mempelajari hal-hal baru, ternyata ada kecocokan dengan Al-Quran ya, yaitu pada ayat ke-14. Yuk kita tandai dulu ayatnya, kemudian kita baca ya. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Ya, sesungguhnya dijadikan indah dalam pandangan syahwat manusia. Ya, jadi manusia itu akan bersyahwat ya karena merasa itu satu kenikmatan yang besar. Nah, kepada apa? Kepada perempuan ya, an-nisa. Kemudian anak-anak ya, albanin. Kemudian harta benda, baik berupa zahab wal fiddah, baik berupa emas dan perak, berarti uang ya. Kan zaman dulu uangnya dinar dan dirham, emas dan perak ya. Jadi perempuan, anak-anak, uang ya kan. Kemudian apa lagi? Kemudian juga kuda-kuda tunggangan, ya, berarti kendaraan ya. Hewan ternak ya kan. Kemudian juga sawah dan ladang, itu investasi ya kan, rumah, kemudian tanah, sawah dan ladang. Ya. Nah, yang menariknya di sini dari semuanya ini, uang, harta benda, emas, perak, ya kan, kemudian kendaraan, kemudian rumah, investasi. Nomor satu yang disebut dalam Quran, yang paling diprioritaskan oleh manusia, syahwatnya manusia, yaitu perempuan. Ya, berarti di sini objeknya laki-laki ya. Laki-laki itu paling prioritas, syahwat mereka paling tinggi syahwatnya ya kepada perempuan. Itu melebihi kepada anak-anak, melebihi kepada harta benda. Ya, kalau sudah urusan perempuan, dia bisa jatuh dalam perbuatan maksiat. Ya, begitu. Misalnya, ya, ada orang jujur, anaknya sakit, dia nggak punya uang, anaknya sakit ya. Dia kan kasihan sama anaknya. Oh, tapi nggak punya uang buat berobat. Ya, akhirnya dia berbuat maksiat. Mungkin dia korupsi, ya, untuk biaya berobat anak-anaknya. Tapi mungkin juga dia akhirnya jujur, sudah saya nggak mau korupsi. Ya, saya usaha aja, apa namanya, dengan pengobatan herbal atau tradisional, yang nanti anak saya bisa sembuh. Dia masih bisa tahan itu, masih bisa kuat itu, ya. Tapi ada laki-laki, dia nggak punya uang, ya istrinya yang memaksa dia, sudah papa korupsi saja. Kalau nggak, saya mau bercerai dengan papa. Wah, nggak kuat dia itu sudah, ya. Ketar-ketir, akhirnya jadilah dia koruptor itu. Ya, berarti tipu daya perempuan ya, atau syahwatnya dia, atau kenikmatannya dia, prioritasnya dia kepada perempuan itu yang paling tinggi ya kan, melebihi dari anak-anak begitu, melebihi daripada cinta dia kepada anak-anaknya ya. Cinta kepada perempuan yang paling tinggi ya, makanya disebutin di sini perempuan dulu baru kemudian anak-anak, kemudian emas dan perak disebutkan berikutnya, dan kemudian kendaraan, rumah, sawah dan sebagainya
itu hasil yang dibeli dari emas dan perak, dari uang. Ya, kalau sudah punya uang, yang lain itu pada dibeli-beli semua. Jadi memang secara urutannya ini sudah benar, ya. Baik. Saya punya pengalaman menarik sebagai penutup Zoom kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, karena ini relate banget. Saya baru aja belajar, ya. Ilmunya adalah ilmu copywriting. Copywriting itu menulis bahasa iklan sehingga pembaca atau target market kita mau melakukan apa yang kita perintahkan dalam iklan tersebut, ya. Kalau kita tulis iklan buat beli barang, ya mereka mau beli barang gitu, ya. Nah, ini saya belajar sama masternya, sudah sama masternya. Dan memang biaya belajarnya itu 1 juta lebih ya. Jadi nilainya juta, ya. Rupanya rahasianya, ini secret ya, Bapak Ibu yang suka sama dunia marketing aja ini. Kalau target market kita laki-laki, ya, kalau target market kita laki-laki, misalnya kita jual jam tangan buat laki-laki, ya, jual sepatu buat laki-laki, tulis bahasa iklan atau copywriting yang nanti dikait-kaitan dengan perempuan. Karena laki-laki itu dia suka kalau ada hubungannya dengan perempuan, ya, misalnya kalau pakai jam tangan ini banyak sekali cewek akan melirik Anda. Wah, beli itu dia jam itu tuh, ya. Kalau pakai sepatu ini, ya, begitu. Uh, uh, Anda tidak akan tahu berapa banyak perempuan yang mencuri-curi pandang dengan sepatu Anda. Jadi laki-laki tuliskan kelebihan-kelebihan produk, tapi jangan lupa tuliskan juga relate-nya, hubungannya apa. Dikaitkan dengan perempuan. Karena laki-laki itu yang ada di pikirannya perempuan aja begitu, ya. Ini menurut apa namanya si ahli copywriting tersebut. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan enggak, ya. Kalau perempuan jangan hubungkan dengan laki-laki. Wah, perempuan kalau kamu ini nanti akan dilihat oleh laki-laki loh. Enggak. Kalau perempuan enggak. Perempuan itu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Kalau Anda memakai gaun ini, ya, Anda akan menjadi yang paling menarik di antara perempuan yang lain. Nah, berarti dirinya sendiri yang diangkat-angkat. Wah, seneng itu perempuan tuh, wah, bisa beli itu, ya kan? Kalau Anda ini, wah, Anda akan menjadi pusat perhatian kalau kumpul ibu-ibu arisan. Pasti semua menoleh kepada Anda. Ya, jadi dirinya sendiri. Kalau laki-laki dikaitkannya dengan perempuan. Begitu. Ini salah satu ilmu menarik dalam dunia copywriting, ya, pengalaman saya. Tapi yang saya tangkap hikmahnya, wah, rupanya eh, nyambung sama apa yang Allah firmankan, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Emang nomor satunya perempuan, wal banin, dan anak-anak, ya, cinta dengan anak-anak, wal qanatir al muqantarah, dan juga harta benda yang ditumpuk-tumpuk seperti emas dan perak, yaitu uang, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi tidak salah ya kalau ayat ini, iya, ada kesan banget nih untuk saya secara personal. Wah, ini ternyata berkesan. Ada ilmu marketing juga di sini, ya, ada ilmu copywriting juga di sini, ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di 10 halaman pertama dari juz 3. Mudah-mudahan pekan yang akan datang kita semua panjang umur, sehat, afiat, akan melanjutkan kembali ke 10 halaman kedua dari juz 3, ya. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 9, hampir setengah 10, ya, kurang 5 menit. Kalau begitu tidak berpanjang kalam, kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik, ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pekan yang akan datang, ya, insya Allah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 107 lebih, ya. Baik. Ada siapa saja? Barokah ilmunya, Bapak Jaswadi, Bapak Cece, Bapak Muhammad Ali, Ibu Zalia, Abu Bakar, Ibu Sri Wahyuni, Mas Rizkon Zaid, Ibu Nisma. Nah, Ibu Sri Wahyuni akhirnya muncul tuh. Sama-sama Ibu Endang, Pak Sudirman, sama-sama. Yuk kita keluar bareng-bareng, ya. Yuk kita keluar 3, 2.